Nah, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada penamaan tarawih. Bahkan pada masa Umar radhiyallahu anhu juga tidak ada penamaan tarawih. Yang ada qiyamul lail 11 rakaat, ya, 11 rakaat yang dilakukan oleh pada masa Nabi. Ketika itu para sahabat karena 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa panjangnya. Nah, karena terlalu panjangnya sehingga pada masa Sayyidina Umar dipecah rakaatnya menjadi 20. Ya, dengan ayat yang pendek. Oke, mari kita bacakan riwayatnya ataupun pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama besar Syafi'i tentang masalah ini. As-Sakaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel As-Sakaki pada siang hari ini di Ramadan kelima ini. Alhamdulillah kita sudah beberapa hari melewati Ramadan. Semoga ibadah kita terus meningkat sampai di akhir Ramadan nanti dan tidak tinggal tarawih walaupun satu malam. Yang ingin saya bicarakan pada siang hari ini ataupun hari ini adalah sebenarnya permasalahan yang tidak perlu dibicarakan lagi, ya. Permasalahan yang tidak perlu dibicarakan lagi dan permasalahan yang sudah berulang-ulang setiap tahun permasalahan ini. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, saya tidak ingin membahas khilafiyahnya, tapi saya ingin berusaha mencari titik temunya masalah ini, yaitu masalah tentang bilangan tarawih. Sebenarnya masalah bilangan tarawih ini tidak perlu dibahas lagi, ya, karena yang penting kita sholat tarawih, menghidupkan malam dengan tarawih dan tahajud, ya, itu sudah suatu yang sangat bagus dan sangat baik dan sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi permasalahan ini terus berlanjut setiap tahunnya. Karena itu saya hanya ingin meluruskan sedikit tentang masalah tarawih ini. Ya, apakah rakaat yang betul di tarawih ini? Kadang-kadang orang banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan 8 rakaat itu bid'ah, ada yang mengatakan 20 rakaat itu bid'ah. Jadi bagaimana yang betulnya ini sebenarnya? Apakah 20, apakah 8? Ini terus, ya. Sebenarnya permasalahan ini tidak perlu lagi dibicarakan. Kita sudah tahu, ya. Kita kalau ingin 8 ya silakan, kalau ingin 20 ya silakan. Yang masalah sekarang ketika ada orang yang membid'ahkan orang yang melakukan salat tarawih 8 rakaat dan ada yang membid'ahkan orang yang melakukan salat tarawih 20 rakaat. Ini mana yang benar nih? Nah, oke. Ini dalam kajian ini kita perlu ada beberapa referensi yang saya bawakan di sini, ya. Dalam referensi mazhab Syafi'i rahimahullah tentang permasalahan salat tarawih ini. Jadi memang benar, ya, dikatakan bahwasanya jumhur ulama mazhab, ya, katakan 20 rakaat adalah tarawih, rakaatnya adalah 20 rakaat. Tapi jumhur ini bukan ijma, ya. Ini yang perlu dikatakan, yang perlu diperhatikan. Tidak ada yang mengatakan ijma bahwasanya salat tarawih itu 20 rakaat. Tidak ada satupun ulama mengatakan ijma, ya. Nah, ini bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri hanya dikatakan jumhur ulama, ya. Dalam artian tidak ada kesepakatan dalam ulama mengatakan salat tarawih itu sekian, wajib sekian rakaatnya. Katakanlah misalnya yang 20 rakaat, ya, katakanlah 20 rakaat, ada sebagian orang mengatakan bahwa tarawih itu digunakan hanya yang betul tarawih itu 20 rakaat dengan dalil bahwasanya salat tarawih itu
setiap 4 rakaat itu beristirahat, ya. Setiap 4 rakaat itu istirahat, kemudian lanjut lagi. Nah, kalau misalnya 8 rakaat, ya, kalau 8 rakaat tarawihnya, berarti kalau 4 yang keduanya sudah selesai. Berarti ini bukan tarawih namanya, bukan jamak namanya ini. Yang tarawih itu 4 4 4. Setelah 4 berhenti, setelah 4 berhenti. Nah, ini ada sebagian ulama atau tokoh-tokoh di Aceh yang berpandangan dan mengatakan dalil ini menguatkan bahwasanya salat tarawih itu yang syariatnya itu 20 rakaat, bukan 8 rakaat. Yang 8 rakaat itu salat witir tuh. Nah, ya, yang hadis Jabir itu salat witir itu. Ya. Jadi ini perlu kita jelaskan lagi, perlu kita dudukkan lagi permasalahannya. Sekarang permasalahannya sekarang, apakah sudah jadi kesepakatan ulama, katakanlah Syafi'iyah, ya, katakanlah Syafi'iyah, bahwasanya setiap rakaat itu mesti berhenti, istirahat, baru dinamakan itu tarawih. Nah, ketika kita melihat kondisi di Aceh sekarang, orang bukan 4 rakaat berhenti, tapi setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat itu berhenti, bukan 4 rakaat. Seperti dikatakan, setiap 2 rakaat berhenti, setiap 2 rakaat berhenti dengan bacaan-bacaannya. Nah, permasalahan berhenti ini apakah wajib atau sunat? Nah, wallahu a'lam bishawab, saya tidak menemukan asar ataupun dalil yang mengatakan bahwa berhenti istirahat duduk sebentar ketika sela-sela tarawih itu sunat hukumnya, sehingga kita pakai sunat kemudian dengan zikir-zikir yang salawat dan sebagainya. Nah, ini apakah sunat atau tidak? Yang saya pahami dari kata-kata ulama adalah berhentinya di antara dua itu adalah mubah, boleh-boleh saja. Ada orang misalnya kita assalamualaikum berhenti kemudian duduk sejenak sekitar 3 menit, sekitar tidak sampai 1 menit bangun lagi, boleh-boleh saja. Oh, kalau mau berhenti mau dengar ceramah, boleh-boleh saja. Tidak ada kesepakatan ulama mengatakan ini, dan ini sama sekali tidak bisa dijadikan tolak ukur rakaat tarawihnya. Tolak ukur sehingga dinamakan tarawih gara-gara 4 rakaat ini berhenti. Tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kemudian mari kita baca sekarang bagaimana pandangan ulama terhadap bahkan dalam mazhab sendiri, ya. Apakah ada terjadi kesepakatan katakanlah bahwasanya tarawih itu 20 rakaat. Nah, sekarang kalau kita melihat dari segi hadis, tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan salat tarawih itu 20 rakaat, tidak ada. Yang ada riwayat Ibnu Abbas, kemudian itu pendapat itu hadis tersebut didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Ya, mendhaifkan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW melakukan salat tarawih 20 rakaat. Nah, jadi yang banyaknya riwayat-riwayat itu semua mengatakan 8 rakaat, 11 rakaat, ada satu riwayat 13 rakaat tarawihnya. Nah, pada masa Nabi SAW itu tidak ada penamaan tarawih. Bahkan pada masa Umar radhiyallahu anhu juga tidak ada penamaan tarawih. Yang ada qiyamul lail 11 rakaat, ya, 11 rakaat yang dilakukan oleh pada masa Nabi. Nah, jadi pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi awal Nabi Muhammad SAW, pada masa Nabi Muhammad itu sholat tarawihnya tuh nggak tiap hari jamaah. Jadi ada beberapa kali Nabi buat, kemudian Nabi meninggalkannya karena takut nanti diwajibkan. Nah, akhirnya ada sebagian sahabat melakukan sholat di sini, ada sahabat lain melakukan sholat. Jadi ada beberapa jamaah. Nah, dan itu berlaku sampai pada masa Abu Bakar masih seperti itu, dan pada masa awal-awal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, masih manusia itu mutafarriqun itu berpisah-pisah dalam melaksanakan sholat tarawih. Jadi ada yang banyak hafalan saya Ubay bin Ka'ab, ya, ada yang di sini. Jadi Sayyidina Umar melihat ini potensinya kalau disatukan lebih bagus, ya. Sebab kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menyatukan dan tidak melakukan setiap hari tarawih? Karena beliau takut nanti orang akan menganggap itu wajib, maka beliau meninggalkannya. Karena kalau dianggap wajib itu berat sekali jadinya. Apalagi sholat Nabi itu panjangnya luar biasa. Nah, sedangkan pada masa Umar radhiyallahu anhu, karena Umar sudah yakin nih, manusia tidak akan menganggap wajib salat tarawih ini, maka beliau kumpulkanlah semua di satu qari, yaitu yang baca Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab, karena beliau paling fasih, ya, bacaannya.
kumpulkanlah satu itu. Kemudian beliau katakan nikmatil bid'atu hazi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Maksud sini adalah tajdid. Bid'ah di sini bukan buat yang baru, tapi beliau memperbaharui yang sudah ada yang telah Nabi lakukan dulu, kemudian beliau perbaharui. Nah, ketika itu para sahabat karena 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu luar biasa panjangnya. Nah, karena terlalu panjangnya sehingga pada masa Sayyidina Umar dipecah rakaatnya menjadi 20 ya, dengan ayat yang pendek. Oke, mari kita bacakan riwayatnya ataupun pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama besar Syafi'i tentang masalah ini. Oke ya, saya bacakan ini di kitab Fathul Bari juz 4 halaman 253 cetakan Darul Ma'rifah. Oke ya. Adadul rakaat allati kana yusalli biha Ubay bin Ka'ab wa qad tulifa fi dzalika fa fil Muwatta'i an Muhammad bin Yusuf an Sa'id bin Yazid anna 11 wa rawahu Sa'id bin Mansur min wajhin akhara wa zada fihi wa kanu yaqra'una bil mi'ataini wa yaqumuna 'ala al-'asi min tulil qiyam rawahu. Jadi saya artikan dulu. Jadi jumlah rakaat ya, jumlah rakaat salat yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, ini terdapat beberapa riwayat, terdapat perbedaan riwayat ya tentang jumlah rakaatnya. Nah, disebutkan dalam kitab Muwatta dari Muhammad bin Yusuf Sa'id dari Sa'id dan bin Yazid bahwasanya rakaatnya adalah 11 rakaat. Jadi riwayat yang dalam Muwatta ini berarti ketika Umar radhiyallahu anhu awal-awal mengumpulkan sholat dalam satu jamaah itu masih seperti pada masa Nabi, yaitu 11 rakaat yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari jalan yang lain dan ditambahkan lagi padanya wa kanu yaqra'un, mereka membaca 200 ya ayat bil mi'aini. Ayat bil mi'aini maksudnya ayat-ayat yang 100 ke atas ya, ataupun mendekati 100 itu ayat yang mi'atain. Wa yaqumuna dan mereka berdiri atas tongkat karena terlalu panjang. Jadi Ubay bin Ka'ab melakukan sholat tarawih 8 rakaat atau 11 rakaat dengan witirnya itu luar biasa panjangnya. Karena sangat panjangnya orang sampai pakai tongkat ketika melaksanakan sholat tarawih itu. Nah, kemudian lanjut lagi bin Nasir dari jalan Muhammad bin Ishaq dari Muhammad Yusuf faqala salasa asyrata. Nah, ada lagi satu riwayat mengatakan bukan 11 tapi 13 rakaat yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian saya ambil potongannya saja supaya karena terlalu panjang ya. Ini bisa kalau bagi yang paham kitab Arab bisa kembali lagi buka lagi di kitab Salat Tarawih, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 253. Nah, dari Ibnu Yusuf berkatakan ihda wa ashrina, ada 21 rakaat ya, satu witirnya. Kemudian lanjut ada 20 rakaat. Nah, ini nanti kalau dibaca panjang lagi di bawahnya, jadi bukan cuma 11. Bukan 20. Ada yang bahkan mengatakan 39, ada yang mengatakan 36 ya. Nah, apa kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Wa yuhtamalu anna dzalikal ikhtilafa bihasabi tatwil qiraah wa takhfifiha. Haitsu yutilul qiraata takillur raka'atu wa bil aks ya. Jadi kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Hajar ini adalah poin yang sangat penting yang perlu digarisbawahi ya. Perlu digaris hitam apa enggak? Jadi kemungkinan perbedaan itu rakaat tadi ya, perbedaan rakaat tadi 20 dengan 13 dan 11 itu tergantung panjang pendeknya qiraah. Panjang pendeknya bacaan ayatnya. Nah, fahaitsu yutilul kalau panjang qiraahnya, panjang rakaat panjang qiraahnya artinya panjang ayat Quran yang dibaca panjang, maka rakaatnya dipendekkan. Nah, kalau misalnya rakaatnya banyak, maka ayat wabil aksi dan sebaliknya.
Kalau misalnya rakaatnya panjang, maka ayatnya yang dipendekkan. Inilah jalan keluar sebenarnya. Jadi kita tidak perlu ngotot ya, harus 28 ya. Kalau banyak ini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya mengatakan kalau panjang ayatnya pendekkan rakaatnya. Kalau ayatnya maka panjangkanlah rakaatnya. Maksudnya banyakkanlah rakaatnya. Ini hal senada juga diucapkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra ya. Apa beliau mengatakan di halaman juz 2 halaman 699 di terpenerbit Darul Kutub Ilmiah ya, Darul Kutub Ilmiah. Silakan buka halaman juz 2 halaman 699. Apa beliau katakan setelah menjelaskan hal belakang ya. Beliau mengatakan ada yang 11, ada yang 20. Saya cuman kesimpulannya saja saya katakan ya. Apa kesimpulan beliau mengatakan? Wa yumkinul jam'u bainar riwayatain fa innahum kanu yaqumuna bi 11 thumma kanu yaqumuna bi 20 wa yutiruna bi 3. Jadi mungkin kita riwayatkan mengumpulkan dua riwayat yang 11, yang 20 ya. Jadi mereka para sahabat Nabi ya, awal-awal itu sahabat Ubay bin Ka'ab seperti yang ditulis dalam kitab Fathul Bari tadi, melakukan 11 rakaat. Ya, 11 rakaat kemudian mereka melakukan 20. Ya, itu penjelasan Ibnu Hajar tadi, karena terlalu panjang 11 tadi, maka diringkaskan maka dipendekkan ayatnya, dipanjangkan rakaatnya, diperbanyak rakaatnya. Menjadi 23. Nah, ini sebenarnya jalan keluar ya untuk menghindari khilaf. Karena itu sebenarnya mana yang bagus, 20 kah atau 8 kah? Jadi sebenarnya yang terbagus salat kita adalah salat kita yang awalnya isya dari imam yang sama sampai akhir witir itu sama dengan imam. Kenapa? Dalam hadis dikatakan dalam hadis dikatakan dalam riwayat Ahmad ya, dikatakan man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamal lailatin. Jadi barang siapa yang melakukan salat dengan imam ya, salat tarawih maksudnya di sini ya, ataupun salat malam ya, itu sehingga sampai selesai imam, maka dia akan ditulis bagi dia sempurna qiyamul lailnya. Maksudnya begini ya. Bagi Anda yang ingin atau yakin katakanlah saya ingin yang 8, maka Anda pergi sholat yang 8 rakaat. Jangan Anda masuk sholat tarawih di yang 20 rakaat, ketika sampai 8 Anda keluar. Kalau Anda sholat di 20 rakaat, kemudian ketika 8 rakaat Anda keluar dari jamaah, Anda tidak mendapatkan pahala qiyamul lail yang sempurna. Begitu juga dengan yang 20 rakaat. Ketika Anda 20 rakaat yakin, silakan sholat yang di 20 rakaat. Jangan Anda 20 rakaat sholat yang imamnya 8 rakaat. Sehingga ketika setelah tarawih ya, Anda akan mufarak dengan imam, tidak menyelesaikan witir dengan imam. Anda menyempurnakan rakaat lagi ke belakang sana 20 rakaat, tidak menyempurnakan dengan imam. Ini juga tidak bagus, tidak mendapatkan pahala qiyamul lail. Yang bagus bagaimana? Sampai selesai. Kalau Anda mau salat yang 20 silakan sampai selesai. Kalau Anda mau lakukan salat yang 8 rakaat ataupun 11 rakaat, itu silakan salat sampai selesai. Ini yang terbagus. Maka saya pribadi ya tidak setuju ya dengan praktek yang dilakukan sebagian masjid ya di Aceh ini, buat 2 jamaah. 2 jamaah artinya ada yang 8, ada yang 20 rakaat ya. Ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Jadi yang 8 dikeluar ganti imam. Ini sebenarnya tidak bagus ini. Ini perpecahan sebenarnya. Kenapa tidak lakukan saja kayak tadi? Oh, kamu mau 20 selesaikan sampai 20. Kamu mau 8 selesaikan sampai 8 sama imam supaya pahala kita sempurna. Inilah jalan keluar pada salat tarawih. Jadi tidak perlu diributkan lagi salat tarawih ini. Tidak perlu lagi karena setelah salat tarawih kita masih ada tahajud malamnya. Intinya pada salat tarawih inilah menghidupkan malam ya, bukan berarti setelah salat tarawih kita tidur ya. Ada orang 8 rakaat ringkas salatnya dengan imam, tapi nanti malamnya dia qiyamulnya sampai 1 juz sendiri. Anda yang 20 rakaat ya, menganggap mungkin ya, sebagian orang mengatakan apa itu yang 8 rakaat itu malas. Ini salah kali. Anda salat tarawih 20 rakaat selesai sudah.
Sudah selesai tidur malam sampai subuh. Sedangkan orang yang ini subuhnya dia hidup, malamnya dia hidupkan dengan baca Quran, dengan tahajud dan sebagainya. Anda tidur. Kemudian kita lihat 8 rakaat atau 20 rakaat itu bukan lamanya tuh. Lamanya, khusyuknya yang paling penting. Siapa yang lebih khusyuk? Kalau yang 8 lebih khusyuk maka mereka mendapatkan pahala yang lebih banyak. Atau katakanlah misalnya Anda katakan yang 8 rakaat itu malas, oke, enggak apa-apa. Yang penting dia sudah sholat. Kenapa kita harus mesti meributkan 20 dengan 8 nih? Oh, kalau Anda lagi malas, sudah selesai. Anda cari jamaah yang sedikit, yang ringkas, yang cepat selesai. Dah, kalau di situ. Kalau memang Anda tidak sanggup yang lama-lama, sudah. Yang penting Anda sudah melakukan. Ya masalah sekarang kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya mengkomentari orang, bahkan membidah-bidahkan orang. Permasalahan yang sebenarnya ini adalah permasalahan yang sangat luas ruang lingkupnya dari segi fikih. Maka kita melihat kalau kita pergi ke daerah-daerah Arab sana ya, itu kita melihat keterbukaan orang. Oh, tidak permasalahkan tentang 20 dengan 8 ini, tidak ada permasalahan, tidak ada sampai ribut-ribut, tidak ada sampai bidah-bidahkan, tidak ada, karena jalan keluarnya sudah ada. Anda mau sholat 8 rakaat silakan, mau 20 rakaat silakan, dan sana umumnya 1 juz. Anda tidak sanggup 1 juz, cari mudah masjid yang dekat-dekat, yang ikhlasnya Anda lebih banyak. Kalau di sedikit ayat ataupun di sedikit rakaat, itu perkara ini perkara yang sangat luas, terbuka. Marilah kita berbuka hati pada permasalahan khilafiyah ya. Jangan sampai dengan permasalahan khilafiyah ini kita justru saling menghina, justru saling mengejek, justru saling membidah-bidahkan. Jangan seperti itu ya. Khilafiyah ini adalah khilafiyah yang terpuji ya. Jadi apalagi kayak seperti 20 dengan apa rakaat, tidak ada kesepakatan seperti saya bilang tadi ya dari ulama tentang kesepakatan ulama tentang jumlah rakaat yang pasti. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri juga tidak ada mengatakan ijma ulama ya, tidak ada. Jadi permasalahan inilah permasalahan luas ya. Bisa kita berijtihad, tentunya orang-orang yang memiliki kapasitas ijtihad. Dan kebanyakan ulama-ulama kontemporer ya, bahkan Ibnu Hajar tadi sudah kita lihat, mereka tidak mengikat bahwasanya rakaat paling bagus ini sekian, tidak ada. Meskipun kebanyakan ulama Syafi'iyah mengambil 20 rakaat, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, karena tidak ada perintah ataupun kepastian dari para nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat-sahabat Nabi yang memastikan bahwasanya wajib seperti ini, tidak boleh seperti yang lain. Ini saja mungkin dari saya. Semoga permasalahan tarawih ini tidak lagi kita jadikan sebagai polemik untuk menjadi ajang saling mengejek, saling menghina. Berbuka hatilah tentang permasalahan khilafiyah, terima saja masalah khilafiyah, tingkatkan lagi ibadah kita. Semoga kita di akhir Ramadan menyelesaikan salat tarawih kita sempurna sampai 30 hari dan lengkap dengan tahajud-tahajudnya, lengkap dengan khatam Qur'annya beberapa kali. Insya Allah pahala kita menggunung, dan kita semoga Allah pertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan dengan ibadah yang kita jaga sekarang sampai ke tahun depan. Inilah yang diharapkan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebahagiaan, bulan yang penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan rusak bulan ini dengan saling memaki yang akan mengurangi pahala kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.